Ya teman-teman, perkenalkan nama saya Revi Lahi. Saya sekarang mahasiswa di Program Studi Pendidikan Bahasa Indonesia, tentunya Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Galuh Ciamis. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang cerita rakyat ataupun hikayat dan cerita pendek ataupun disebut dengan cerpen. Tentunya teman-teman ada yang sudah tahu ataupun yang belum tahu ya, ada perbedaannya antara cerita rakyat ataupun cerita pendek. Nah, di sini terlebih dahulu saya akan menjelaskan apa itu cerita rakyat dan apa itu cerita pendek. Cerita rakyat atau hikayat yaitu prosa yang menceritakan keajaiban tokoh ataupun peristiwa yang bersifat fiktif. Fiktif di sini artinya sesuatu yang tidak nyata ataupun cerita ini berdasarkan masyarakatnya itu sendiri dan banyak menggunakan bahasa Melayu kuno. Sedangkan cerita pendek yaitu prosa yang menceritakan suatu tokoh dan juga suatu peristiwa secara khusus, biasanya sebuah karangan penulis dan menyisipkan pesan-pesan tertentu yang dibawakan melalui alur cerita tersebut. Nah, itu dia tadi apa yang dimaksud dengan cerita rakyat dan apa yang dimaksud dengan cerita pendek. Selanjutnya, saya akan menjelaskan perbedaan antara cerita rakyat dan cerita pendek. Pertama, perbedaannya yaitu waktu di mana sastra itu berkembang dan bahasa yang digunakannya. Kalau hikayat merupakan sastra lama dan berkembang di era Melayu kuno, sehingga tidak heran bahasanya banyak menggunakan Melayu kuno. Apabila kita ingin membacanya, harus terlebih dahulu menerjemahkan. Sedangkan cerpen merupakan sastra modern dan bahasanya banyak dimengerti karena banyak menggunakan bahasa Indonesia. Itu dia. Yang kedua, nama pengarang. Kalau cerita rakyat atau hikayat tidak diketahui nama pengarangnya, sehingga sastra ini dianggap karya bersama ataupun karya warga tersebut, atau disebut dengan tidak ada nama pengarangnya, itu disebut dengan anonim. Sedangkan cerpen diketahui nama pengarangnya dan biasanya dicantumkan di bawah judul cerpen. Itu dia. Yang ketiga, perbedaannya jumlah kata dan latar tempatnya. Jumlah kata pada hikayat cenderung bervariatif, bisa 5.000, 7.000, dan sebagainya. Adapun latar tempat yang dipakai hikayat biasanya hanya berkisar pada lingkungan dan ataupun kehidupan istana. Sedangkan cerpen itu dibatasi jumlah katanya sekitar 5.000 atau 10.000. Meskipun pada perkembangannya jumlah kata tersebut bisa bertambah ataupun berkurang. Nah, latar tempat yang digunakannya biasanya berupa tempat atau lingkungan di kehidupan sehari-hari manusia. Itu dia ya, perbedaan dari jumlah kata dan latar tempatnya. Yang terakhir, perbedaan dari cerita rakyat dan cerita pendek yaitu tokoh dan kisah yang terkandung di dalamnya. Tokoh yang terkandung di dalam hikayat biasanya bervariatif. Entah itu satu orang ataupun bisa lebih dari itu. Adapun kisah yang terkandung di dalam hikayat biasanya hanya berkisar tentang kebaikan melawan kejahatan. Sementara itu, tokoh yang ada di dalam cerpen umumnya hanya berjumlah satu orang saja. Kalaupun ada tokoh selanjutnya yaitu sebagai tokoh pendukung. Kisah yang dikandung dalam cerpen biasanya bervariatif. Entah itu tentang kehidupan sehari-hari, kegelisahan manusia, petualangan, dan sebagainya. Itu dia ya perbedaan dari cerita rakyat dan cerita pendek. Sekarang persamaannya itu gampang, mudah banget. Cerita rakyat dan cerita pendek sama-sama menceritakan tentang kejadian masa yang telah lalu. Masa yang telah lalu ya tentunya, itu dia persamaan. Sekarang saya akan menjelaskan nilai-nilai yang terkandung dalam cerita pendek dan cerita rakyat. Pertama, nilai religi. Apa itu nilai religi? Nilai religi itu yang dikaitkan dengan ajaran agama. Nilai religi biasanya ditandai dengan penggunaan kata dan konsep Tuhan, makhluk gaib, dosa, pahala, serta surga neraka. Yang kedua, nilai-nilai moral. Nilai-nilai moral tentunya nasihat-nasihat yang berkaitan dengan budi pekerti, perilaku, atau tata susila yang dapat diperoleh pembaca dari cerita yang dibaca. Itu dia. Yang ketiga, nilai sosial adalah nasihat-nasihat yang berkaitan dengan kemasyarakatan. Jadi biasanya tokoh dalam cerita tersebut, bagaimana cara bergaulnya di dalam cerita tersebut. Yang keempat, nilai budaya. Nilai yang diambil dari budaya yang berkembang secara turun-menurun di masyarakat. Biasanya menceritakan tokoh dalam cerita tersebut, misalnya tokoh tersebut yang melakukan hal-hal sesuatu, apabila melakukannya ataupun melanggarnya akan mendapatkan suatu kejadian terhadap dirinya ataupun keluarganya. Jadi ada nilai-nilai kebudayaan
yang secara turun-menurun di masyarakat. Terakhir, nilai edukasi, yaitu berkaitan tentang pembelajaran. Nah, itu dia ya. Tadi saya sudah menjelaskan tentang cerita rakyat dan cerita pendek, perbedaannya, persamaannya, dan nilai-nilai apa yang terdapat di cerita rakyat dan cerita pendek. Nah, tentunya kita harus banyak membaca ya, selain pembelajaran kita harus membaca seperti cerita pendek ataupun cerita rakyat supaya kita bisa mendapatkan nilai-nilai positif. Oh iya tadi. Nah, banyak contoh dari cerita rakyat seperti cerita Abu Nawas. Nah, itu salah satu contoh dari cerita rakyat. Nah, kalau cerita pendek itu banyak ya. Di era-era modern juga banyak kita bisa membuatnya, dan saya pun alhamdulillah sudah mencoba membuat cerita pendek. Nah, teman-teman juga harus semangat ya membuat cerita pendek, apalagi di dalam keadaan pandemik ini. Semoga kejadian ini segera berakhir dan supaya kita bisa bertemu lagi bersama teman-teman dan dosen-dosen ataupun guru kita ya, dan supaya kita bisa bersosialisasi kembali dengan normal. Ya, itu tadi ya. Itu tadi saya sudah menjelaskan apa yang sudah saya paparkan. Semoga bermanfaat, dan mohon maaf apabila ada kekurangan dan kata-kata yang salah ataupun itu mohon maaf. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.